Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama dengan saya di sini. Saya akan melanjutkan tugas yang telah diberikan kemarin sekaligus memungkinkan memberikan ilmu kepada teman-teman ataupun penonton, yaitu dengan saya diberikan tugas tolong buatkan studi kasus dengan dua table dengan relasinya untuk root. Saya menggunakan Laravel dengan Laragon sebagai database-nya. Dan saya juga menggunakan Laravel serta menggunakan filament. Tolong buatkan secara jelas dan rinci. Nah, begitulah kira-kira tugas yang diberikan kepada saya. Nah, di sini sebelumnya kita akan membuat terlebih dahulu Laravelnya. Oke, untuk pembuatan Laravel sudah pernah saya jelaskan pada video pertama saya kemarin. Maaf, yang kedua. Nah, seperti itu. Pembuatan Laravel bisa kita ulang kembali juga, mungkin seperti ini. Nah, kita klik kanan dengan klik Add Laravel dengan kita akan membuat nama project di sini. Bebas teman-teman ingin membuat nama apa saja. Yang terpenting itu tidak boleh ada spasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, contohnya kita membuat project kita dengan nama ujian. Oke, seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman, berhubung di sini saya sudah membuat projectnya juga, tapi saya akan tetap menjelaskan secara rinci bagaimana step by step saya akan yang telah saya kerjakan itu. Nah, karena kenapa? Jadi setiap pembuatan project yang saya buat itu kan membutuhkan waktu. Jadi supaya untuk meminimalisir waktu yang banyak dengan reportan dan harus diedit lagi, makanya saya langsung membuat dulu projectnya baru saya jelaskan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung membuat projectnya. Ini akan saya contohkan. Selanjutnya saya akan langsung ke project yang telah saya buat. Nah, gitu. Ini contohnya. Oke. Di sini, nah, ini sedang dibuat create database-nya. Oke. Ini mungkin tidak perlu kita menunggu karena dimana seperti saya bilang tadi untuk menghemat waktu. Jadi saya sudah menyiapkan project yang sudah saya selesaikan. Jadi saya akan tetap jelas untuk menjelaskannya itu. Nah, ini kita kalikan saja. Oke, kita close. Dari sini kita masuk ke test code-nya ini. Nah, di sini saya membuat nama dengan nama pengelolaan produk. Nah, jadi teman-teman, saya di sini sudah menyiapkan dua tabel yang saling berelasi, yaitu tabel produk dan tabel kategori. Nah, jadi mari kita lihat struktur tabel yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita lihat database, migration. Nah, di sini tabel yang sudah saya buat kategori. Kalau untuk pertanyaan, gimana sih cara membuat migrationnya untuk supaya langsung menjadi ada tabel kategori dan produknya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan sintak. Sebentar. Nah, pertama kita akan langsung membuat sintak migration untuk kategori. Nah, di sini saya memakai PHP Artisan Make Migration Create Category Table. Nah, setelah kita membuat seperti kita mengetik codingnya seperti ini, langsung kita enterkan dan dia akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, cuman isi di dalam dari codingan ini tidak semuanya dengan polos.
masih diberikan oleh VSCO-nya dengan polos. Karena kenapa? Karena ini belum ada isinya. Jadi mari kita isi apa yang akan kita butuh, kita perlukan. Nah, di sini saya menggunakan tabelnya ada ID, string isinya, ada timestamp. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, nah kita langsung membuat tabel yang kedua. Nah, tabel yang kedua saya membutuhkan tabel produk. Nah, seperti itu teman-teman. Kan karena tadi saling berhubungan dengan judul ya juga ya, pengelolaan produk. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita membutuhkan produk ini kategorinya apa. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita juga membuat sama dengan kategori yang tadi. Di sini produk. Nah, juga seperti ini teman-teman. Dia akan menghasilkan codingan yang telah diberikan oleh VSCode-nya, cuman masih polos. Jadi kita harus mengedit juga apa yang akan kita butuhkan, kita isi di dalam sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu nanti ini kan dari dalam database-nya. Dia itu akan keluar langsung ke database di sini, teman-teman. Nah, kita cek, kita buka pengelolaan produk. Nah, di sini kan yang saya buat tadi yaitu kategori. Nah, kategori di sini kan ada ID, name, grade, nah, timestamp yang saya bilang tadi. Oke. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kategori. Nah, seperti ini. Kolom grade, kolom nama untuk menyimpan nama kategori, kolom ID untuk primary key. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau seandainya pun teman-teman ingin menambahkan supaya web kalian lebih bagus, itu tidak apa-apa teman-teman. Nah, mungkin ada yang ingin bervariasi, ada ide-ide yang lebih, wah, boleh teman-teman mengubah ataupun mengedit asalkan tidak pusing. Nah, seperti itu. Saya cuma memberikan yang biasa-biasa saja ya teman-teman. Oke, jadi untuk selanjutnya di sini setelah kita membuatkan tabel produk, kita langsung ke model. Nah, kita membuat model di sini, memodel untuk si kategori. Nah, nanti kita akan membuat juga model untuk si produk. Nah, di sini teman-teman. Nah, produk model untuk kategori. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Nah, di sini juga teman-teman bisa ingin mengubah ataupun bervariasi dengan ide-ide teman-teman. Nah, di sini kan menentukan kolom yang dapat diisi dengan nama. Nah, seperti itu teman-teman. Relasi satu ke banyak dengan model produk. Nah, saya lupa menjelaskan satu. Nah, di sini ada dengan nama hashmany. Nah, teman-teman, sebelumnya jadi hashmany itu ada, dia ini ada relasi antara dengan relasi dengan si belongs to. Nah, hashmany sendiri itu digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu model memiliki banyak model terkait. Nah, artinya apa? Model ini berada di sisi parent atau satu dia, sementara model yang lain berada di sisi child atau banyak. Nah, artinya apa teman-teman? Jadi model ini berada di sisi parent atau satu, sementara model yang lain itu berada di sisi child atau banyak. Nah, jadi belongs to itu digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu model terhubung. Nah, seperti itu. Nah, atau dimiliki oleh model lain. Nah,
relasi ini berada di sisi atau banyak dan menunjukkan model. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin relasi di antara orang ini itu yaitu bekerja berpasangan untuk menggambarkan hubungan satu ke banyak. Seperti itu. Model yang menggunakan hash many itu menunjukkan bahwa satu entitas dapat memiliki banyak entitas lain. Seperti itu. Model yang menggunakan belongs to menunjukkan bahwa entitas tersebut milik si entitas lain. Nah, seperti ini. Seperti itu. Nah, oke, untuk selanjutnya setelah kita membuat database tadi dan juga model, selanjutnya yaitu kita membuat si filamennya. Nah, untuk perintah buat kita membuat filamennya itu menggunakan sebentar. Nah, seperti ini. Nah, komposer recruit filament garis slash filament. Nah, dengan seperti ini dan min w ujungnya. Oke. Itu supaya kita bisa membuat si filamennya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan langsung membuat ke resource. Nah, jadi di sini resource filamen. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat resource filamennya seperti ini. Dengan kira-kira dia itu untuk jadi sebagai halaman pada web tersebut. Nah, mungkin kira-kira beberapa codingannya seperti ini. Nah, ini cukup hal mendasar, cuman dasarnya saja. Seperti itu mungkin seperti yang saya bilang tadi, mungkin teman-teman ingin mengubah untuk mungkin memperindah websitenya, boleh silahkan, tidak masalah. Cuman ini untuk hanyalah sebagai kita sama-sama belajar seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk resource-nya si produk dan ini untuk si kategori. Nah, cara pembuatan resource-nya dengan menggunakan sintak PHP artisan make filament resource untuk si kategori. Nah, satu lagi untuk si produk. Nah, seperti itu. Nah, jika teman-teman telah membuat resource-nya, itu kita akan langsung ke websitenya. Tapi sebelumnya teman-teman, saya lupa memberikan tadi ketika membuat Laravel dan Laravelnya sudah siap dijalankan dan langsung masuk ke VS Code-nya ataupun di mana teman-teman ingin mengodingnya, jangan lupa mengubah nama di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Dia ini pertama di sini dengan nama Laravel. Nah, kita ubah sesuai dengan nama produk ataupun project kita. Nah, kita ubah sesuai nama project kita ya teman-teman. Ini cuman ini saja teman-teman. Nah, setelah tadi kita membuat resource-nya, kita jangan lupa membuat panels. Nah, panels, cara kita membuat panels itu menggunakan codingan seperti ini kira-kira. Bentar teman-teman. Ini resource, composer, model. Nah, ini untuk sintak untuk kita bisa membuat panels pada web. Jadi seperti tampilan pada web kita itu. Nah, sini sintaknya PHP artisan filament -2 install space min panels. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, ini. Oke, ketika kita sudah membuat itu, kita jangan tidak lupa juga untuk membuat halaman loginnya teman-teman. Nah, jadi untuk halaman login itu kita menggunakan user teman-teman. Kita menggunakan user. Nah, kita
menggunakan sintak PHP artisan make filament user. Nah, untuk kita membuat usernya ataupun step loginnya, kita bisa menggunakan seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah membuat sintak yang seperti ini, kira-kira dia itu akan keluar, selanjutnya akan keluar dengan dia meminta nama di situ. Nah, nama kita tinggal isi aja nama atau enggak, ya supaya kita bisa mengakses lah, untuk bisa ngelogin. Terserah teman-teman ingin membuat apa. Kalau saya contohnya saya akan membuat nama saya seperti itu. Dan selanjutnya ketika kita enter, dia itu akan meminta lagi password. Nah, ketika dia minta password, di situ teman-teman juga bebas mau diisi apa saja asal diingat. Nah, cuman di situ posisinya ketika teman-teman ingin membuat passwordnya, pas teman-teman ingin mengisi, dia itu emang tidak keluar sama sekali di situ. Nah, contohnya saya ingin membuat passwordnya 12345. Nah, di sini kan keluar 12345, sedangkan di passcode-nya pas di codingannya di bagian sininya nanti ya itu tidak bakalan keluar 12345 seperti itu teman-teman. Nah, itu tinggal kita enterkan saja, selesailah kita membuat user. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk selanjutnya kita akan langsung memasuki web yang sudah kita buat tadi, Laravel tadi. Nah di sini berbagai macam cara, ada berbagai macam cara supaya kita bisa mengakses Laravel ataupun website yang kita buat tadi. Dengan mungkin ada teman-teman yang bisa masuk dengan menggunakan PHP seperti ini. PHP artisan serve, dia itu akan langsung keluar HTTPS-nya, ataupun mungkin teman-teman ada yang ingin menggunakan melalui Raragon, boleh juga seperti ini. Nah teman-teman, jadi di sini kita akan langsung masuk ke dalam folder file yang kita menuju tadi. Kita copy saja. Nah di sini kita menggunakan sintak dengan cd, lalu copy, kita enterkan, lalu langsung kita masuk PHP. Nah kita enterkan, kita tunggu sebentar. Nah di sini sudah keluar HTTP dengan ya IP mungkin. Nah, jadi di sini kita akan tekan Ctrl plus dengan klik. Nah kita klik, nah yaitu akan langsung menuju ke file Laravelnya. Di sini kita akan langsung masuk ke /admin seperti itu. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan langsung membuat objek teman-teman, jadi lebih mudah dilihat karena mungkin dari VS Code-nya terlalu amburadul ya mungkin ya di bagian terminalnya. Jadi saya membuat kode tulis manual codingannya. Nah saya menggunakan di Notepad. Nah kita ulang sedikit. Tadi kita memulai membuat Composer Recruitment Filament. Nah kita itu menginstal si Composer filamennya. Nah terbentuklah seperti ini.
adalah si filamen ini. Setelah itu kita langsung membuat resource-nya dengan codingan PHP artisan filamen. Oh, maaf, bukan ini. Ini PHP artisan make filamen resource. Nah, seperti itu. Nah, jadi resource apa nih yang mau kita buat? Nah, resource kategori, resource produk. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke si PHP artisan filamen install panels. Nah, ini. Nah, seperti itu. Terus dilanjutkan juga oleh si artisan make filamen user. Ini untuk apa? Ini untuk loginnya. Nah, login kita di web. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari user, passwordnya seperti itu, teman-teman. Nah, mari kita langsung melihat webnya. Nah, seperti ini. Di sini kita mulai webnya. Admin. Nah, saya sudah juga membuat passwordnya di testcode. Mungkin lupa saya screenshot karena terlalu banyak sudah tertanam. Nah, kira-kira seperti inilah bentuknya, teman-teman. Kita cek di kategori. Agak lama sedikit ya, teman-teman. Nah, kita buat kategori. Mungkin ini salah satu contoh yang sudah saya buat supaya saya mencoba supaya melihat adakah error atau apa seperti itu. Nah, kategori kita buat sandal create. Kita lihat apakah berhasil. Oke, create. Sudah. Kita masuk ke produk. New product. Nama sandal, contohnya nih, mungkin ada sandal yang pertama nih. Buatlah harga 100.000. Oke, boleh. Kita select optionnya ke di sandal. Kita create. Oke, create. Nah, kita cek. Nah, sandal udah ada di sini. Nah, seperti ini ya kira-kira hasil dari pembuatan CRUD pada 2 tabel yang menggunakan Laravel dan juga dengan Laravel sebagai database. Nah, mungkin teman-teman ingin melihat database-nya mungkin seperti ini. Nah, di sini kategori dan produk. Nah, ini produk database-nya dan ini kategorinya. Nah, seperti itu. Mungkin hanya sekian saja yang bisa dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Kurang dan lebih itu kekurangan dari saya. Sekian, saya mohon maaf bila ada kata-kata salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.